Jadi semuanya ada berapa orang? Kalau yang sudah kita serahkan ke sini, kurang lebih 10 orang. Beberapa masih ada di dalam gudang ketika waktu saya balik dari sini. Dan kalian berlima yang berhasil melumpuhkan mereka. Ya, kurang lebih begitulah. Enggak pak, kita berempat doang yang berantem. Fahri kagak ikutan. Ya Fahri kan emang gak boleh ikutan, Pol. Dia harus jaga jarak dari mereka. Gimana dah? Ya iya, tapi kan emang kenyataannya dia nggak ikutan berantem. Baiklah, yang penting semuanya sudah kami amankan. Kami juga akan mencocokkan identitas mereka dengan data kriminal yang kami punya. Pak, kalau boleh tahu nih, mereka nih sebenarnya kelompok apaan ya? Sebagian besar orang-orang ini punya catatan kriminal. Ada yang pernah terlibat kasus pemerasan, perkelahian, narkoba, sampai perdagangan barang ilegal. Jadi, mereka memang bukan sekedar kelompok mafia biasa. Bukan, mereka sudah lama bergerak secara terorganisir. Pak, mau tanya lagi dong. Ya, silakan. Yang tadi kita lawan itu yang paling tua mukanya. Namanya siapa? Yang kalian maksud pria yang memakai setelan jas hitam itu? Iya, yang mukanya ngeselin itu. Pol, gak usah aneh-aneh dah. Apaan dah? Emang mukanya gak ngeselin apa? Ya, emang ngeselin sih. Ya makanya. Pria itu namanya Damar. Oh, jadi namanya Damar. Iya, Damar. Dia emang sekuat itu ya pak? Kalian belum tahu? Ya makanya saya nanya pak. Kalau tahu mah, saya yang bakal cerita ke bapak. Hehe, gimana dah? Damar itu dulunya petarung UFC profesional. Petarung UFC? Iya, dia pernah bertanding secara profesional dan cukup dikenal di kalangan petarung. Pantesan aja gacor gitu. Ternyata aslinya emang seorang petarung. Berarti, kemampuan bertarungnya bukan sesuatu yang didapat dari jalanan. Bukan, dia sudah punya pengalaman bertahun-tahun sebelum masuk ke dunia kriminal. Terus, kenapa bisa sampai jadi buronan? Kasus narkoba. Narkoba? Dia terlibat dalam jaringan distribusi narkoba. Setelah kasusnya terbongkar, dia menghilang. Udah berapa lama emangnya, Pak? Sudah cukup lama. Kami sudah beberapa kali mencoba melacak keberadaannya, tapi selalu gagal. Jadi selama ini dia sembunyi sambil kerja buat organisasi itu. Kemungkinan besar seperti itu. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Terima kasih atas informasinya. Kalau ada sesuatu yang diperlukan, jangan sungkan untuk disampaikan. Kami di sini siap membantu. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Siapa orang itu? Gua cuman kaki tangan doang, bukan gua yang merencanakan semua ini. Dia adalah pimpinan Pralaya Group. Mending lu semua cabut dari sini dan lepaskan gua. Kalian bukan tandingan Tuan Sadara. Tuan Sadara? Tunggu dulu. Ada apaan, Den? Reno, Reno? Kenapa Reno? kalian inget gak waktu kita nangkap dia? Iya, kenapa emangnya? Jelasin lah. Waktu itu kayaknya dia pernah nyebut nama bosnya dah. Ya gak sih? Tuan Sadara namanya. Nah iya itu pak. Oh iya, yang namanya jelek itu kan. Berarti Damar. Damar bukan bos mereka. Selama ini kita salah mengira. Kita kira orang kita lawan hari ini itu bos mafia itu. Ternyata cuman kaki tangannya doang. Sialan. Kampret lah. Jadi nggak jadi happy ending nih. Masih ada musuh nih kalau kayak gini. Ya kemungkinan kayak gitu, Pul. Gimana dong? Bentar. Jadi si bos mafia ini yang mana yang tangan kanannya? Si Reno atau si Damar? Kayaknya si Damar ini tangan kanan dari bos mafia ini. Dan si Reno ini tangan kirinya. Karena yang pandai bertarung itu si Damar. Kalian tahu sendiri, kalau Reno cuma tahu nyuruh orang doang. Iya bener apa yang Kai bilang itu. Terus, bos aslinya masih bebas di luar sana gitu. Iya kemungkinan besar gitulah kocak. Lu kan denger sendiri tadi apa yang polisi bilang. Orang itu namanya Damar, bukan Tuan Sadara. Gimana dah? Wah, berarti masalah kita belum selesai dong. Ya belum lah. Justru sekarang kita baru tahu seberapa besar masalahnya. Terus gimana nih pak? Dan udah capek banget lagi. Udah, kita percayakan saja ke Pak Polisi yang bertugas. Lagi pula, kita sudah berikan semua bukti yang kita punya ke mereka. Sisanya biar mereka yang bekerja, Den. Tenang aja udah. Maaf sebelumnya, tapi saya melupakan sesuatu. Saya perlu mencatat identitas kalian bertiga untuk laporan kejadian hari ini. Lah, kenapa data kita juga dicatat, Pak? Karena kalian terlibat langsung dalam penangkapan para pelaku.
Oh gitu. Ya udah deh. Mari, silakan masuk ke dalam terlebih dahulu. Iya Pak, siap Pak. Halo Tuan, sesuai dengan yang Tuan perkirakan, Damar berhasil dikalahkan oleh mereka dan sekarang dia berada di kantor polisi. Kebetulan tim Jatandra 1 yang melakukan penangkapan ke TKP, Tuan. Sudah gua duga. Lalu apa yang akan Tuan Sadara lakukan? Kirimkan data para pelapor itu padaku. Kutunggu paling lambat nanti malam. Baiklah Tuan. Kenapa Fahri nggak lu ajak ke sini juga, Den? Dia pengen istirahat katanya. Ya udahlah biarin aja. Kasihan juga kan. Oh gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Jadi sekarang kita harus gimana nih soal si Madara itu? Madara siapa kocek? Lu kira Naruto apa ini? Sadara. Nah, ini itu maksud gua. Elah, kenapa jadi Madara dah? Kita harus cari tahu siapa Sadara sebenarnya. Gak mungkin dia cuma mafia biasa dengan skala sebesar itu. Tapi kan Reno udah pernah bilang ke kita kalau dia itu memimpin sebuah grup namanya Pralaya. Ingat gak lu pada? Ya iya ingat. Tapi kita bahkan nggak tahu orangnya kayak gimana, Den. Ya kita nggak perlu cari tahu dia lah. Biarin aja udah. Maksud lu? Kalau dia memang bosnya Damar dan Reno, cepat atau lambat dia pasti datang mencari kita, Pul. Dan apa rencana lu kalau dia udah datang? Iya, sama aja. Kita akan habisi mereka seperti Damar dan para preman itu waktu itu. Tapi kayaknya kita nggak bisa begini terus, Den. Apa maksud lo? Terakhir kali gue fight sama pria itu, gue kalah telak, Den. Gimana kalau berikutnya musuhnya lebih kuat dari dia? Bisa mati gue, Den. Iya juga ya. Jangankan lu, gue sama Kai aja berdua ngadepin dia aja nggak bisa. Iya bisa sih, dikit mukul dia. Tapi ya nggak ada damage. Iya bener tuh Pul. Kita kayak beda level sama tuh orang. Ya kalian kan dengar sendiri dari polisi tadi itu. Dia itu mantan petarung UFC. Ya wajar aja kalau skill bertarungnya kayak gitu. Hampir aja gue jadi ayam geprek waktu itu. Gimana kalau kita minta ajarin aja cara bertarung ke Om Jarot? Gimana? Hah? Ke bapak gua, Pul? Iya, masa ke Mang Alin, Den? Yang ada patah tulang dia nanti. Emangnya Om Jarot mau ngajarin kita? Ya gua nggak tahu lah. Gua aja sebagai anaknya nggak pernah minta ajarin ginian ke dia. Apalagi kalian. Ya tapi kan dia bokap lu. Harusnya mah mau-mau aja dia ngajarin anaknya. Kan untuk jaga-jaga juga kali. Sebagai bekal bela diri gitu. Iya Den, coba lu tanya dulu ke bokap lu. Gue juga ngerasa skill gue masih di bawah rata-rata ketika ngelawan Damar waktu itu. Dan gue juga mulai gak percaya diri buat ngelawan anak buah Sadara yang lain. Ya udah deh, gue coba bujuk dia nanti. Sekarang istirahat dulu aja nggak sih? Nggak usah tegang-tegang. Mending mesen nasi goreng aja depan gang. Laper gue. Wah, boleh tuh. Lu yang bayar ya? Aman aja, tapi pakai duit lu ya. Ya itu mah sama aja gue bayar sendiri. Ya kan gue bantu bayarin doang. Bangke lah. Sialan dah. Jadi, kalian yang mengacaukan rencana gua. Sekarang giliran gua yang menghancurkan hidup kalian.